Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yeni Nopita, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Garut. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas 2.1.A.8 koneksi antar materi modul 2.1, yaitu pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Perkenalkan, fasilitator Bunda Sri Mulyani MPD, pengajar praktik Ibu Iis Jakiah SPD, dan saya sendiri CGP A10 Yeni Nopita SPD. Tujuan pembelajaran khusus: calon guru penggerak dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Menurut Arthur Aldehyde, bahwa beliau mengatakan semua pengetahuan terhubung ke pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir, melayani, dan mengakui keberagaman murid dalam belajar sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Kepedulian pada peserta didik dalam memperhatikan kekuatan dan kebutuhan peserta didik menjadi fokus perhatian dalam pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, dikatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Bagaimana pembelajaran diferensiasi dapat dilakukan di kelas? Yaitu, yang pertama, guru menentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, guru menganalisis kebutuhan belajar murid, dimulai dari kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Yang ketiga, menganalisis strategi pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang keempat, melakukan asesmen pembelajaran. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Guru dapat melakukan pemetaan berdasarkan 3 aspek berikut, yaitu yang pertama kesiapan belajar murid, yang kedua berdasarkan minat, dan yang ketiga berdasarkan profil belajar murid. Untuk pemetaan terhadap kesiapan belajar murid, yaitu guru menyiapkan model pembelajaran inquiry dan menyiapkan media pembelajaran dalam bentuk gambar, audio, video, atau lingkungan sekitar. Yang kedua, pemetaan berdasarkan minat, yaitu murid diberi kebebasan untuk membuat produk, hasil kolaborasi, atau mandiri sesuai dengan bakat, hasil dari pengamatan belajar seperti audio, video, atau lingkungan sekitar. Kemudian, yang ketiga yaitu berdasarkan profil pelajar murid. Pembelajaran dirangkai baik melalui media gambar,
audio, video, atau secara mandiri baik berkelompok berdasarkan hasil diagnostik awal. Untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Untuk strategi yang pertama yaitu diferensiasi konten, guru dapat menyiapkan buku, gambar, audio, dan video pembelajaran. Kemudian strategi yang kedua yaitu diferensiasi proses, yaitu murid berdiskusi dalam kelompok atau berpasangan yang didasarkan atas kesiapan, minat, atau profil belajar. Kemudian yang ketiga yaitu diferensiasi produk, yaitu murid membuat laporan hasil percobaan pada pembelajaran baik dalam bentuk gambar, audio, atau video sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana saya melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul yang lain? Koneksi antar materi dari beberapa modul yang sudah saya pelajari, yaitu modul 1.1 mengenai filosofi pemikiran menurut Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 mengenai visi guru penggerak, modul 1.4 mengenai budaya positif, dan modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Koneksi antar materi antara modul 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Dalam modul 1.1 dikatakan bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Untuk itu, kita sebagai guru harus bisa menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak belajar sesuai dengan minat dan kodratnya masing-masing. Kemudian, ketika kita kaitkan dengan modul 2.1, yaitu sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir pemenuhan kebutuhan belajar murid, di mana setiap murid memiliki karakter dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberikan perlakuan yang sama antara murid yang satu dengan murid yang lainnya. Keterkaitan antara materi modul 1.2 dengan modul 2.1, yaitu pada modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak, yaitu nilai guru penggerak pertama mandiri, kedua reflektif, ketiga inovatif, keempat kolaboratif, kelima berpihak pada murid. Kemudian peran guru penggerak yaitu yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua mendorong kolaboratif, yang ketiga mewujudkan kepemimpinan murid, yang keempat menjadi coach bagi guru lain, dan yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Keterkaitan dengan modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi, yaitu sebagai seorang pendidik, khususnya sebagai guru penggerak yang sudah memiliki nilai dan peran, harus mampu merancang pembelajaran berdiferensiasi yang dapat menyediakan semua kebutuhan murid.
Keterkaitan antar materi antara modul 1.3 dan modul 2.1, yaitu pada modul 1.3 mengenai visi guru penggerak, yaitu visi dapat terwujud jika adanya kerjasama antara semua warga sekolah. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah konkret dengan menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan sebagai berikut. Tahapan yang pertama yaitu B. Buat pertanyaan utama. Kemudian A. Ambil pelajaran. Kemudian G. Gali mimpi. Kemudian J. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Tahapan tersebut disebut dengan istilah bagja. Kemudian, keterkaitan dengan modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dengan visi yang berpihak pada murid, maka akan terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang mampu memfasilitasi kebutuhan murid yang berbeda-beda. Keterkaitan antar materi antara modul 1.4 dengan modul 2.1, yaitu pada modul 1.4 mengenai budaya positif. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu berpikir positif, yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, teori kontrol, dan segitiga restitusi. Keterkaitan dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi, yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah dan di kelas akan membantu mewujudkan budaya positif dengan posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi terhadap permasalahan murid. Kesimpulan, pembelajaran berdiferensiasi sangat berkaitan erat dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai yang melekat pada guru seperti mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Visi yang berpihak pada murid akan membawa kita pada pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan murid dan merupakan bagian dari budaya positif. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.